Baik, Shalom. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan bagi saya. Kalau pada siang hari ini kita boleh bertemu bersama-sama di tempat ini. Terima kasih mungkin Pak Gembala ya Pak Jeremia udah lama ya. Jadi waktu tahun 2007 kita ketemu di Boston. Ya Pak ya. Lalu kita pelayan malam hari itu kita tidur satu kamar juga. Jadi akhirnya waktu tahun 2008 saya masuk Amerika, sampai di Boston juga saya cari. Pak Jeremia di mana ya? Udah pulang Indonesia, pulang ke Asia katanya. Di mana ya Asia di mana? Tapi ini saya berdoa terus karena kepingin ketemu juga. Tapi ya saya bergumul ketika saya pelayanan sampai di Bali, baru di sana ada teman saya, dia cerita bilang ada satu pendeta dari GBI itu dulu di Boston gitu, namanya Jeremia. Saya bilang pendeta Jeremia siapa? Akhirnya sebut waktu bilang, itu saya kenal di Boston itu, di mana dia tinggalnya? Akhirnya puji Tuhan ya. Akhirnya lewat Facebook, walaupun nggak tahu, hanya berdoa aja, tapi mau ketemu, nggak ada nomor telepon, mau ketemu di mana juga nggak tahu. Tapi selalu berdoa, memang kalau kita berdoa, Tuhan pasti mempertemukan tepat pada waktunya, hampir 8 tahun saudaraku. Ya, jadi luar biasa. Jadi pada siang hari ini saya boleh bersyukur bahwa saya hidup hanya karena kasih Tuhan, saya hidup hanya karena mukjizat Tuhan. Kalau bukan Tuhan Yesus, tidak mungkin saya berdiri depan saudara. Karena sebenarnya saya meninggal pada tanggal 15 Desember tahun 99 ketika terjadi peristiwa pembakaran sekolah Alkitab atau sekolah tinggi teologi Doulos yang dibakar oleh massa yang tidak dikenal. Sebenarnya dikenal sih, tapi ya udah, gak usah dikenal. Ya. Jadi memang peristiwa ini tidak jauh dari sini. Itu di belakang Taman Mini sana, di Mabes. Ya. Itu kampus kami di depan Mabes. Itu di dalam markas ABRI. Tapi bisa dibakar juga. Ya. Apalagi di pinggir. Ya kalau di pinggir mungkin lebih hancur lagi. Tapi kami mengucap syukur bahwa lewat peristiwa itu memang Tuhan izinkan itu. Ya. Sehingga pada malam hari itu bahwa kami di sana iman kami diuji. Sejauh mana kami ini percaya kepada Yesus. Malam hari itu diuji dengan pedang, saudaraku. Itu pedang nempel di leher. Mau ikut Tuhan Yesus atau meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka datang ini hampir 700 lebih. Itu jam 9 malam. Jam 9 malam jumlah massa itu sekitar 700 lebih. Apalagi jam 10 malam lagi. Orang datang bukan jalan kosong. Ini bawa samurai semua itu. Ada yang bawa jargen, isi bensin mereka siram di dalam kampus. Ya. Sehingga malam hari itu kami mahasiswa itu tinggal dalam asrama. Jumlah kami 337 orang. Akhirnya kami yang dipotong 37 orang. Yang meninggal 2. Satu namanya Sariman, orang dari Jogja, dan satu saya sendiri. Tapi saya boleh bersyukur bahwa untung ada Tuhan Yesus. Kalau tidak Tuhan Yesus tidak mungkin saya berada di depan saudara. Karena tulang leher ini putus. Ya. Ini tulang leher putus, saraf-saraf tidak bisa disambung, cairan otak keluar, darah habis. Tapi siapa lagi? Kalau bukan Tuhan Yesus. Bahwa Yesus yang kita sembah itu Tuhan Yesus yang hidup. Pada amin. Bahwa kita punya Allah itu hidup. Dia sanggup memberkati saudara dan saya pada siang hari ini. Saya juga tidak pernah minta, ayo potong saya biar jadi pendeta terkenal. Ya memang gak pernah minta ya. Tapi dalam keadaan gak sadar saya digiring ke sana untuk saya dipotong saudaraku. Ya. Nah sehingga malam hari itu saudaraku bahwa itu sebenarnya saya sudah berdoa. Pokoknya sebelum kejadian peristiwa tanggal 15 Desember itu. Rencana saya itu tanggal 18 Desember tahun 99 itu kepingin balik Kupang. Ke timur ya. Pulau Timur sana lah kalau ada yang pernah ke Kupang. Jadi saya kepingin mau pulang balik ke Kupang. Saya gak mau kuliah lagi. Karena saya melihat memang teman-teman kami di dalam asrama itu banyak yang udah pindah ke sekolah-sekolah Alkitab lain. Ya, karena selama 3 bulan itu kami makan singkong tiap hari sampai pokoknya pagi siang malam makan singkong karena pas krisis ya. Jadi krisis ekonomi semua donatur yang kasih beras itu mereka itu bangkrut semua itu. Ya. Nah sehingga selama kami 3 bulan itu makan singkong sampai kita ini kurus-kurus kering. Ya. Ya tiap hari makan singkong sama sayur asam. Jadi akhirnya banyak orang gak bertahan dalam asrama, mereka keluar. Akhirnya malam hari itu sisa hanya 337 orang dan ini yang diuji. Sejauh mana engkau percaya kepada Yesus?
Kalau kita cuma ikut Yesus cuma hanya seperti jalan tol itu, pokoknya lewat itu. Pasti nggak ada masalah itu. Tapi namanya sebagai orang Kristen, kalau ikut Tuhan Yesus harus banyak masalah. Ada amin? Harus banyak masalah loh. Memang Tuhan izinkan berbagai macam persoalan masalah, tujuan cuma hanya satu, untuk membuktikan kemurnian iman kita sejauh mana kita percaya kepada Yesus. Ada amin? Dan di balik masalah itu, ada mujizat akan terjadi. Ada amin? Nah itu dari situ. Makanya malam hari itu saya berdoa, Tuhan malam hari ini kalau saya meninggal saya akan masuk surga. Loh kok hidup lagi? Ya kan? Nah kita punya Bapak hebat kan? Nah sehingga pada siang hari ini saya mau katakan bahwa Yesus yang kita sembah itu Yesus yang hidup. Dia selalu memperhatikan anak-anaknya. Sekalipun kita bilang, Tuhan Yesus aku tidak kuat lagi. Masalah ini membuat saya ini tiap malam gak bisa tidur. Tapi yakinlah bahwa Yesus pasti hadir di sana untuk memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Seringkali kita mungkin bilang, Tuhan berikan jalan cepat supaya saya bisa keluar dari masalah ini. Kalau menurut menurut hati pikiran kita mau cepat, tapi besok lebih berat lagi. Tapi biarlah benar, ya, lebih berat lagi. Tapi biarlah Tuhan yang akan bekerja. Maka ketika Tuhan yang bekerja, maka waktu ketika keluar dari masalah itu kita melihat bahwa ternyata Tuhan itu luar biasa. Ada amin? Nah sehingga lewat peristiwa ini pun saya boleh melihat bahwa di balik kematian ada kehidupan. Karena sudah meninggal. Nah sehingga saya membawa saudara untuk melihat firman Tuhan, karena memang di balik kematian ada kehidupan. Karena banyak orang berkata bahwa di balik kematian tidak ada kehidupan lagi. Banyak orang berkata bahwa ketika dia meninggal tidak ada apa-apa lagi dalam sana. Ada orang berkata bilang kalau saya meninggal paling-paling ya roh saya ini berubah jadi binatang. Nah kalau di Indonesia di Manado jadi anjingnya dimakan sama mereka itu. Jadi saya 3 bulan pelayanan di Sydney ya di Australia sana. Jadi waktu ada kesempatan kita pelayanan penginjilan di Blue Mountain itu ya. Jadi pegunungan biru lah. Ya, Blue Mountain. Jadi kalau bahasa Indonesia pegunungan biru. Ya. Jadi kita pelayanan pokoknya setiap lihat orang bertemu memang penginjilan di sana sebenarnya enak. Ketemu setiap orang pokoknya bilang kamu percaya Yesus, bilang kami tidak percaya Yesus. Padahal sementara udah tua dia jalan pakai tongkat. Ini ibu suaminya sama istrinya jalan pakai tongkat tapi dia nggak percaya Yesus. Kamu nggak percaya Yesus, kamu mati kemana? Ya jadi binatang. Ya, udah nanti dari anjing di Indonesia kita makan anjingnya. Jadi kita memberitakan Injil ini pun dia bingung dia. Karena mereka ini percaya kepada teori evolusi. Bahwa manusia itu berasal dari kera. Ya kan? Nah sehingga kita memberitakan Injil itu di tempat wisata itu memang dapat banyak jiwa. Tapi banyak juga yang menolak Tuhan Yesus. Kasihan. Hidup cuma hanya hidup di bumi ini lalu pada akhirnya mati. Langsung dibuang seperti binatang. Karena mereka tidak mengenal Yesus. Ini orang-orang bule. Ya. Kita pikir orang Australia semuanya dapat kenal Yesus. Tapi mereka ini percaya kepada teori evolusi. Ya. Nah sehingga berbahagialah saudara pada siang hari ini. Bahwa saudara yang beruntung di bumi ini. Karena saudara dipanggil di tempat ini untuk mengenal dia secara pribadi. Sehingga pada akhirnya kalau kita pulang. Biarlah pulang dengan sukacita. Ada amin? Bahwa kalau kita percaya kepada Yesus itu matinya enak. Ada amin? Pulang praktek masing-masing, pokoknya matinya enak. Ya, benar loh. Orang percaya Yesus matinya enak. Di balik kematian ada kehidupan. Ini persis kayak gini juga. Ada amin? Di dalam sana nggak ada penderitaan, nggak ada utang. Cuman hanya di bumi ini ada penderitaan, banyak utangnya. Ya kan? Memang benar itu. Ya. Kita sudah istirahat, pokoknya nggak kerja lagi. Pokoknya tiap hari ketemu sama Tuhan Yesus terus. Naikkan pujian penyembahan terus di sana. Ada amin? Di sana tidak ada air mata dan tangisan di dalam kerajaan surga. Yang ada cuman hanya pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan ini yang Tuhan tunjukkan waktu roh saya dibawa. Dan saya juga tidak pernah minta bahwa satu saat akan seperti itu. Saya cuma hanya minta karena malam hari itu di tangan masa. Itu pedang nempel di leher saudaraku. Berdoa semakin kuat, pedang itu semakin ditekan, darahnya mulai netes, padang saya tergoncang Tuhan. Malam hari ini kalau saya meninggal saya akan masuk surga. Ada yang tendang dari belakang, jatuh dalam got, nggak bisa bangun lagi. Apalagi saat itu, umur saya baru 19 tahun saudaraku. Ya,
Umur 19 tahun, waduh ngeri saudara. Tapi coba saudara buka firman Tuhan, nanti saya akan bersaksi di sana. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama dan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama dan yang ke-10. Saya kemarin hari Rabu baru pulang, selama 2 minggu kita pelayanan di Kupang, dari Kupang sampai Timor Leste, kita masuk daerah-daerah pedalaman itu panasnya minta ampun. Sampai kepala sakit juga, ya. Itu Kupang itu panasnya dari Kupang sampai Timor Leste itu panasnya luar biasa sampai pilek, batuk, waduh karena memang perjalanan pakai travel itu abunya luar biasa. Ya, jadi kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama dan ayat yang ke-10. Demikian jauh firman Tuhan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat yang ke-10, sebab kita semua harus menghadap takhta penghalang Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian jauh firman Tuhan. Nah saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali yang namanya kematian itu kalau datang mengambil seorang, hal yang pertama tidak melihat usia. Hal yang kedua, ketika kematian itu datang mengambil seseorang, tidak melihat apakah dia golong orang kaya atau golong orang miskin, tepat pada waktunya akan mendapat giliran masing-masing mengenai kematian itu. Dan siang hari ini saudara dan saya pun akan mendapat giliran masing-masing mengenai hal yang demikian. Pertanyaannya, apakah pada siang hari ini kita sudah mempersiapkan hidup kita ini baik-baik untuk pulang? Saya kena percaya bahwa setiap orang pasti tidak akan menjawab hal yang demikian. Karena kita berpikir, aku ini masih muda, aku ini belum menikah, ini anak saya masih kecil-kecil. Tapi seringkali kalau Tuhan mau, dia pulang. Kalau Tuhan mau ambil, dia pulang, saudaraku. Makanya hari ini kalau kita diizinkan sama Tuhan, kita hadir dalam ibadah seperti ini, berarti ada rencana yang indah dari Tuhan. Ada amin? Tuhan merencanakan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Sehingga pada akhirnya biarlah kita ini mencapai umur 80 tahun. Karena ada yang tidak mencapai umur 40 tahun, 50 tahun, bahkan 80 tahun pun mereka udah balik dan pulang untuk selama-lamanya. Orang yang kita cintai, orang yang kita sayang, pada akhirnya mereka pulang untuk selama-lamanya. Tapi bagaimana caranya supaya kita ini jangan cepat pulang? Nah, ini ada caranya. Maka firman Tuhan berkata, jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka berkat ini akan datang kepada engkau. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Jika engkau tidur, jika engkau bangun, jika engkau berjalan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil. Maka inti dari firman Tuhan itu pun dalam Matius pasal yang ke-6 itu saudaraku, dia berkata begini ya. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33, bukan ayat hafalan, dia berkata bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Dalam hidup kita ini yang pertama kita harus turuti kemauan firman Tuhan dulu, ada amin? Kita harus ikutin kemauan Yesusnya dulu. Maka apapun permintaan kita, maka Tuhan akan memberi yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Ada amin? Pernah nggak saudara minta umur? Pasti ada yang nggak minta gitu kan. Ada yang nggak pernah minta. Jadi karena kita nggak minta, maka pada akhirnya kita pulang. Kalau kita minta karena iman. Ada amin? Ada yang pernah, karena dalam pengkhotbah, saudara kalau buka dalam pengkhotbah pasal yang kelima, ya, pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang ke-19 itu, tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Seringkali kita tidak ini ingat akan umur kita. Padahal umur kita ini terbatas. Seringkali kita ini nggak sungguh-sungguh cari Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita ini cuman hidupnya yang penting kalau masuk gereja, ya masuk gereja. Sehingga seringkali kalau kita mau ya kalau ada ibadah ya nanti datang, kalau memang ada pesta, lebih baik saya pergi makan aja. Hari Minggu yang lain ikut aja ya, saya titip kolektannya. Kan gitu, kalau kebiasaan kami di timur sana begitu, ya. Jadi tiap hari Minggu yang pergi pesta-pesta tapi dia kirim dia punya kolektannya, bilang sampai sana masukin ya dalam kolektan itu, doakan saya.
Tapi akhirnya orang itu kalau waktunya dia beli itu sayur-sayuran pakai. Iya kan? Ya dibeli kan, dia titip kan, sampai sana ngapain masukin, dia kasih kok gitu kan. Nah sehingga pada akhirnya inilah kebiasaan di kampung kita itu, di Kupang sana memang seperti itu. Nah sehingga pada akhirnya mereka ini tidak akan ingat umur mereka. Para umur kita ini begitu singkat, apa sih yang kita harus persiapkan pada siang hari ini? Maka firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun, lebih dari itu penderitaan dan kesukaran. Maka siang hari ini kalau umur kita sudah mungkin 40, 35 atau 50, berarti kita harus hitung-hitung ke depan itu. Ya kan? Kalau umur kita sudah 50 tahun berarti sisa 20 tahun. Ya kan? Kalau umur kita sudah 60 tahun berarti sisa 10 tahun, kalau Tuhan izinkan 20 tahun kan 80 gitu kan. Tapi kalau umur tidak mencapai umur 80 tahun cuma sampai 70 tahun, berarti tiap hari ini kita ini harus serius cari Tuhan. Ada amin? Nah kalau biasa-biasa maka pada akhirnya ya udahlah pulang gitu kan. Maka kita ikut Tuhan ini harus benar-benar setia dan taat. Ada amin? Setia. Ya. Kalau kita setia, pengabdian kita ini sungguh-sungguh kepada Yesus, saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberi yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Karena ayat yang pertama dia berkata begini, jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, kita hidup di bumi cuma hanya sementara. Kita datang di bumi cuma hanya kontrak. Kita cuma hanya kos-kosan. Tempat tujuan saudara dan saya bukan di bumi ini. Bukan di Jakarta sini. Ada amin? Tempat tujuan akhir hidup kita, maka kita akan pulang. Nah pulangnya kemana? Orang nggak tahu. Bilang ke surga, tapi dia nggak kenal Yesus. Sehingga Yesus ini dia datang untuk menawarkan keselamatan. Sehingga dia berkata bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak mulia aku. Kalau engkau percaya beriman kepada Yesus, pokoknya masuk surga. Yang penting engkau kenal dia dulu. Tapi kalau nggak kenal, maka waktu kita meninggal, rohmu waktu keluar itu apakah lipat tangan begini, tiba-tiba kalau surga. Tadi saya kesini ngasar. Padahal tiap hari lalu lalang ini kan, Podomoro ini lalu lalang gitu. Tapi kesini aja ngasar saya. Apalagi ke surga lu. Nah kalau malaikat nggak jemput. Nah kalau Tuhan Yesus kenal orangnya demikian. Maka Tuhan Yesus itu ngirimkan, udah malaikat Mikhail sama Gabriel itu pergi jemput itu anakku datang. Dia akan turun. Amin. Tapi kalau nggak kenal Tuhan Yesus, tiba-tiba dia meninggal, rohnya keluar, apakah lipat tangan terakhir begini, gol masuk surga? Belum tentu. Karena harus ada yang jemput saudara dan saya. Maka Roh Kudus itu yang tinggal dan berdiam dalam kehidupan orang percaya, itu langsung connect dengan pintu surga terbuka itu. Kalau Roh Kudus tinggal dalam kehidupan orang percaya, maka itu waktu kita meninggal itu pintu surga terbuka. Tapi kalau Roh Kudus tidak pernah tinggal dalam hidup orang percaya, karena orang tidak pernah mengundang Yesus masuk dalam hati mereka, maka ketika mereka ini meninggal, rohnya ini mau kemana? Loh, roh ada tidak tinggal dalam hidupnya? Mau kemana pun dia bingung loh. Roh saya tidak pernah tinggal dalam hidupnya. Akhirnya di dalam kegelapan. Dalam yang namanya tempat siksaan, dipenuhi dengan tangisan dan penderitaan. Maka dia akan menuju ke sana. Nah sehingga pada siang hari ini maka kita melihat firman Tuhan bahwa Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat tinggal bagi saudara, bahwa tempat ini tidak dibuat oleh tangan manusia tapi dibuat oleh tangan Allah itu sendiri, bahwa surga dan neraka itu nyata. Ada amin? Maka pada siang hari ini saudaraku, bahwa kita mencari Tuhan supaya kita dipersiapkan sebagai warga kerajaan surga. Biar kita pulang ini, biarlah pulang dengan mata yang tertutup dan cantik dan ganteng di mata Bapa. Ada amin? Jangan sampai kita pulang gak kenal Tuhan Yesus, kita datang lihat aja mayatnya aja ketakutan. Ya kan? Kita datang melihat aja, kita lihat orang mati itu aja, kita malam gak bisa tidur. Ya kan? Benar juga. Ya. Karena orang ini memang benar-benar dia meninggal ini di luar, dia gak percaya Yesus. Maka pada akhirnya kita pulang ini malam pun seperti kita ini ingat dia pun ketakutan. Maka harus tidur berdua ini. Ya kan? Tidur aja buka mata pun ketakutan. Karena mereka dia pulang ini seperti pulang tidak terhormat di mata Bapa.
Tapi karena kita ditebus dengan darah yang mahal, maka kita pulang dengan terhormat dan kita pulang ini dengan sukacita. Malaikat surga yuk kita dijemput. Itu luar biasa, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dia berkata di dalam bagian yang ayat yang ke-10, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Ini semuanya masuk surga. Tapi di sana bilang apa? Mempertanggungjawabkan perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Maka tujuan kita masuk dalam gereja ini untuk mencurahkan isi hati kita ini kepada Bapa. Ada amin? Tujuan kita masuk dalam gereja ini supaya kita ini bilang minta ampun sama Tuhan. Dia berkata bilang apa yang kita lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Hari ini mungkin hari kemarin kita menyimpan dendam, kita sakit hati. Mungkin kita marah-marah, tapi di saat kita dengar firman Tuhan, kita diingatkan, mulai di sana kita tundukkan kepala, Tuhan ampuni saya. Saya menyesal atas seluruh perbuatan saya hari kemarin. Maka Tuhan pun akan mengampuni saudara. Ada amin? Sehingga pada akhirnya kalau besok kita pulang, biarlah pulang dengan sukacita, masalah sudah selesai, pulang dengan damai. Ada amin? Luar biasa. Saya kadang-kadang tanda ya, di kampung saya itu kalau pas ada orang mati, ya, waktu ditaruh di dalam, padahal ini tubuh fisiknya kurus kering dia. Waktu masukin di dalam kubur, di dalam peti mati, waktu dipikul, itu beratnya luar biasa katanya. Ya kan dipikul aja, peti mati aja berat. Ini kan sekarang zaman modern, jadi pakai ambulas lah, ya kan. Ya kan, jadi ambulasnya pokoknya berat pun dia bawa itu. Tapi kalau kita pikul menuju ke kuburan itu perjalanan kalau 2, 3, 4 kilo, itu katanya beratnya luar biasa. Padahal orangnya kurus. Apakah ini peti matinya yang berat? Tidak mungkin. Nah saya sambil berpikir, saya bilang orang ini berat karena memang dia pulang dengan beban yang sangat berat. Ya kan? Sehingga waktu pikul itu mayatnya memang berat juga katanya. Sampai ada yang gak kuat, ganti lagi. Gak kuat, ganti lagi. Ya kan? Karena dia pulang ini, dia membawa beban berat. Bagaimana beban ini kita tinggalkan? Hanya pengakuan dosa di hadapan Bapa, maka Bapa akan mengampuni kita. Kita pulang dengan sukacita. Mata kita pun tertutup rapi, itu begitu luar biasa. Tapi orang kalau dia pulang tidak mengenal Yesus, maka kalau dia pas mati itu pasti matanya melotot gini. Dia melihat itu kan. Ya nggak tahu ini saya mau putar filmnya itu. Mau menonton filmnya nggak itu? Ya, coba kita nonton aja ya. Tadi memang saya sengaja nggak ini. Karena saya mau tanya dulu ya. Ini filmnya ini, bagaimana orang mati ini matinya, dia pikir gol masuk surga. Waktu pas matinya begini, ini matanya melotot kayak gini. Jadi kita akan melihat ini ya, bagaimana orang ini waktu masa hidupnya nggak mengenal Yesus. Masa hidupnya dia mempersembahkan hidupnya hanya untuk keinginan daging. Sehingga pada akhirnya dia pikir nanti dia seumur, nanti dari umur 0 tahun sampai 80 tahun dia akan sehat di mata Bapa. Padahal pada akhirnya dia masa mudanya tiba-tiba dia sakit, saudaraku. Akhirnya mati dia. Maka mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam masa muda kita dari kecil kita sudah dipilih dan ditentukan sama Tuhan. Untuk kita hadir dalam ibadah seperti ini. Kita ditarik, kita dipanggil sama Tuhan. Bukan secara kebetulan kita ini Kristen dari kecil Kristen. Tapi karena Bapa yang menarik saudara-saudaraku. Sehingga kita dikumpulkan seperti ini. Untuk kita memuliakan nama Tuhan. Satu saat kita pulang ini pulang dengan sukacita. Pokoknya kalau mati saya bilang kenal Yesus. Matinya enak. Ada amin? Matinya enak. Nah coba kita lihat. Ya ini ada gambar siksaan. Orang itu dalam keadaan menderita. Tapi Lazarus dia duduk di atas pangkuan Abraham dan dia melihat ke bawah. Nah sehingga pada siang hari ini saudaraku bahwa ayat yang ke-10 bilang mempertanggungjawabkan perbuatan yang jahat dan perbuatan yang baik. Perbuatan yang jahat ini maka pada siang hari ini apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini marilah kita selesaikan di hadapan Tuhan. Ada amin. Seringkali banyak orang Kristen walaupun masuk gereja namun dia masih membawa beban yang sangat berat. Maka tujuan kita masuk gereja untuk menyelesaikan masalah yang demikian. Seringkali banyak orang ini masuk dalam gereja, dia keluar pun membawa namanya Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-19. Dia berkata bilang perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri,
percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya ini ku peringatkan kamu, kata firman Tuhan. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak layak masuk dalam kerajaan. Berarti masuk dalam gereja ini untuk kita selesaikan masalah hidup kita. Ada amin. Biar besoknya kita pulang ini, biarlah pulang dengan sukacita. Nah sehingga waktu yang lalu saya ini pelayanan di Kupang sana saudaraku, saya ini singgung mengenai namanya sihir. Sihir ini kalau di Kupang sana, kalau kita singgung mengenai sihir, memang kita diserang dalam gereja juga. Karena yang masuk dalam gereja ini pun belum tentu semuanya kudus di mata Bapa. Karena semuanya juga mereka masih pakai namanya ilmu. Kalau kita singgung ilmunya, maka dia serang, dia mengucapkan dia punya namanya mantra-mantranya. Jadi ketika saya ini khotbah itu, saya lihat itu jarumnya itu seperti panah itu begitu luar biasa. Tapi karena di depan mimbar, panah itu pun tidak kena sama saya. Panah itu cuma hanya jatuh dalam mimbar. Tapi saya sempat hampir jatuh itu. Itu tiba-tiba saya ini seperti pusing mau jatuh begini. Saya bilang, Tuhan kalau syuting jangan mempermalukan. Saya jatuh pasti engkau malu sendiri. Karena serang. Sementara khotbah. Ini lalu minggu yang kemarin. Ya. Ini sementara saya singgung mengenai yang pegang ilmu ini. Kalau nggak bertobat sungguh-sungguh, maka pada akhirnya besoknya engkau mati. Saya ngomong sampai sini, di belakang sana ada orang pakai ilmu dia. Maka dia malingkan mukanya, maka dia di sana sebut dia punya mantra, maka yang keluar itu panahnya itu, waduh ngeri-ngeri saudara. Itu sempat hampir jatuh loh, ya. Tapi saya bilang dalam hati saya sempat ngomong, saya bilang Tuhan kalau saya jatuh dan saya kena percaya pasti, ya udah saya nggak khotbah lagi. Berarti dia menang. Tapi waktu saya tiba-tiba saya ada kekuatan yang baru dari Tuhan, itu semuanya panah-panah itu jatuh di depan mimbar loh. Akhirnya orang yang demikian dia berkata bilang, lu hebat. Selesai bilang, saya juga gak mau. Kalau dia minta saya mau doain, biar doa pelepasan. Waktu selesai ibadah dia datang menjabat tangan bilang, Pak Pendeta kau hebat. Saya bilang hebat apa? Ya udah kan namanya jabat tangan dia ngomong gitu, padahal sudah tahu. Biarkan aja ya, memang Tuhan hebat dalam hidup kita. Ada amin. Kalau Yesus tinggal dalam hidup kita, maka kita akan lebih hebat lagi. Ada amin. Dan roh yang ada dalam bumi ini itu roh yang kecil. Ada amin. Maka di mana kita berada, walaupun dia punya kekuatan itu begitu luar biasa, pasti ditunduk. Ada amin. Maka pada siang hari ini, marilah kita mengucap syukur dalam segala hal. Kalau selagi ada kesempatan seperti ini, marilah kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ada amin. Sehingga pada akhirnya apapun yang kita lakukan berhasil diberkati. Sehingga sampai hari ini bahwa saya nggak full time di gereja, saya sebagai penginjil, saya ini tukang jalan. Saya pengusaha kayu saya ini. Kadang-kadang keluar masuk ini, Pak Pendeta jalan terus ini. Dari mana ini? Ada yang tanya, memang Pak Domingus kerja apa? Selain pelayanan, ya pelayanan saya lagi pengusaha kayu juga Pak. Boleh saya beli balok dong? Beli balok gitu. Oke, beberapa lembar. Pernah saya pengusaha salib kan? Dia bingung dia itu. Memang Pak Domingus selama ini memang gak kerja apa-apa ya, saya penginjil ya cuma hanya berdoa, di mana Tuhan panggil saya selalu pergi. Jadi saya ini tukang jalan, pengusaha salib saya. Kalau kebutuh salib ya saya siapin kayu. Ya kan, kayunya bukan kayu asli yang kita lihat. Ini kayu salib, harus siap menderita, ada amin? Harus siap pikul salib itu. Ya, harus siap pikul salib, ada amin? Memang ikut Tuhan Yesus harus pikul salib, salibnya berat tapi ringan, ada amin? Ada mujizat di dalamnya. Nah sehingga pada akhirnya bahwa ketika kita menikmati mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita, maka di sana kita melihat bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Bahwa mujizat itu pasti akan bekerja di dalam rumah tangga kita, dalam studi kita, apapun yang kita lakukan pasti berhasil. Ada amin? Sekalipun maut di depan, Tuhan pun tidak pernah akan melepaskan kita jatuh sampai tergeletak. Ini tulang leher putus aja Tuhan sambung, apalagi cuma hanya kecil. Ada amin? Ada amin? Jadi malam hari ini saudaraku, bahwa sekitar jam 7 malam sudah tidur. Menjelang jam 9 malam masih itu masuk. Akhirnya kampus kami di Kepung. Sekitar jam 10 atau jam setengah 10 malam, itu teman saya dia masuk ambil pedang, baru dilihat saya di tempat tidur. Dia kasih bangun saya, lalu saya turun dari tempat tidur, saya lari ke halaman, saya lihat gedung sebagian terbakar.
Sehingga di sana saya berdiri di taman sana berdoakan sambil tutup mata. Tuhan, saya mau lari kemana Tuhan? Malam hari ini kalau saya meninggal saya akan masuk surga. Itu berdoa itu pada tergoncang. Selesai berdoa dan buka mata, ada masa pukul kaca menuju ke saya. Saya lihat ke arah kiri belum ada orang, saya lari ke sana. Baru 4 langkah bertemu dengan massa. Mereka pakai senter. Ya ada mahasiswa, tangkap, bunuh. Tuhan saya mau dibunuh Tuhan. Lari ke arah kanan. Baru 4 langkah bertemu dengan massa lagi. Mereka pakai senter. Ya ada mahasiswa, tangkap, bunuh. Tuhan saya mau dibunuh Tuhan. Mundur. Masuk dalam satu pergumulan yang luar biasa. Dan pikiran saya waktu saya lari ke belakang, pikiran saya ini lari ke pagar. Lari ke pagar, sementara pendek, bisa nggak melompat? Tiba-tiba di bawah pagar, temboknya 3 meter. Akhirnya nggak bisa melompat, cuma lari keliling pagar. Ya cuma lari keliling pagar ya. Di ujung sana ketemu sama teman 2 orang, lalu sama-sama lari, tapi mereka di belakang saya. Dalam keadaan spontan, 2 teman ini bisa melompat lewat pagar 3 meter itu, dan saya ketinggalan di dalam. Lalu mereka berteriak, Domingus, keluar, Domi keluar, Domi cepat keluar. Akhirnya waktu saya lari sambil jawab begini, gimana saya mau melompat, saya pendek begini, nggak bisa. Ya namanya pendek, pokoknya mengerti aja lah. Ya kan? Tapi berbahagia yang kakinya tinggi kan. Tapi ya kita melihat di sini memang kalau yang kaki tinggi barang jatuh dari atas, yang tinggi lebih kena duluan. Tapi yang pendek pasti nggak kena. Ya kan? Tapi kalau banjir di depan sini, yang pendek pasti hilang dia duluan. Katanya gitu ya. Tapi kita mengucap syukur bahwa semuanya itu ada maksud Tuhan menciptakan orang-orang yang demikian. Mau pendek, mau tinggi, pokoknya di mata Tuhan itu sama. Di mata Tuhan itu harganya 1 dinar. Harganya 1 dinar ya. Jadi malam hari itu akhirnya di ujung sana ada pagar kawat duri. Lalu saya angkat pagar kawat duri itu, saya merayap keluar. Setelah keluar sampai luar pagar, masa di belakang. Waktu mereka potong saya, parahnya kena kawat duri. Itu kalau kena di paha saya mungkin putus. Akhirnya saya ketemu sama 2 teman tadi. Lalu sama-sama jalan di lingkungan masyarakat Cipayung sana sambil berdoa. Tuhan, saya tidak mencuri Tuhan. Saya tidak bersalah Tuhan, malam hari ini kalau saya meninggal, saya akan masuk surga. Berdoa dalam keadaan ketakutan, badan tergoncang. Akhirnya saya berdoa lagi begini, Tuhan ini kami 3 orang, berani serang paling-paling baku pukul. Selesai berdoa begini, buka mata. 2 teman menghilang, justru bertemu dengan massa begitu banyak. 2 teman ini waktu mereka berdoa nggak tutup mata. Ketika ada massa mereka lari diam-diam. Jadi mereka nggak kasih tahu saya kan, mereka 2 ini kan kurang ajar mereka itu. Ya kan? Karena saya tutup mata ya ketinggalan lagi di situ. Tiba-tiba massa itu langsung ngomong, "Wih, ada yang lari ke sana." Massa itu bagi 2 kelompok, lalu 2 teman ini dikejar, lalu 2 teman ini ditangkap. Akhirnya satu dicincang 9 kali, yang satunya mati malam hari itu. Teman yang meninggal itu, menurut teman-teman yang menolong teman yang meninggal itu jantungnya diambil dan alat kelaminnya dipotong malam hari itu. Sama massa itu. Dan saat itu saya lari menuju ke rumah teman. Sampai di sana ketuk pintu 2 kali, tidak ada yang membuka pintu bagi saya. Lalu saya berdoa penyerahan diri yang terakhir. Selesai berdoa, mulai berteriak-teriak lagi. Rupanya massa itu dengar suara teriakan saya dan dengar ketukan pintu, lalu masih itu alihkan senter ke saya di depan pintu, lalu mereka berteriak, ada mahasiswa, tangkap, bunuh. Akhirnya masih itu menuju ke saya dan disitulah saya ditangkap. Ketika saya ditangkap itu tangan saya diikat pakai tali dari belakang. Lalu kepala saya ditutup pakai kain. Waktu kepala saya ditutup pakai kain itu pun itu banyak orang sudah datang ya. Mereka menuju ke saya, lalu saya ditangkap, akhirnya mereka mulai pegang saya, lalu itu pedang pun sudah nempel di leher. Berdoa semakin kuat, pedang itu semakin ditekan, darahnya mulai netes malam hari itu. Tiba-tiba ada yang tendang saya dari belakang, jatuh dalam got, nggak bisa bangun lagi. Mereka tarik saya dalam got. Selanjutnya dia angkat saya, tubuh saya taruh di atas kepala gini, dia banting saya. Akhirnya pingsan malam hari itu. 5 menit kemudian saya sadar, saya berdoa. Tuhan Yesus, berikan kekuatan bagi saya. Waktu saya berdoa seperti ini, saya pikir masa ini udah pergi. Tatanya mereka masih di situ. Lalu mereka ngomong gini, loh orang ini masih berdoa. Orang ini masih hidup. Mereka pakai balok, saya disiksa lagi.
Coba saat itu pura-pura mati aja. Tahan napas gitu kan. Kalau pura-pura mati pasti mereka ngomong, orang ini udah meninggal, udah tinggalkan dia. Tapi waktu saya sadar, itu doa saya semakin kencang. Saya kena percaya bahwa di saat seperti itu Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia memberikan kekuatan terus untuk berdoa supaya mereka dengar doa-doa ini. Supaya masa ini pun pada akhirnya mungkin bertobat juga. Ya, sehingga pada akhirnya pun mereka paksa begini, hei mas bangun, mas bangun. Ayo mas bangun, mau bangun pun susah karena bergerak sedikit mau bangun, mereka pukul saya pakai balok. Mas bangun, saya bilang dalam hati saya bilang Tuhan saya ini bukan mas, saya ini orang timur kok. Ya kalau kan panggil mas ini kan cuma daratan Jawa sini, kalau di Kupang sana bukan mas lagi. Ya. Jadi udah disiksa begitu luar biasa, masih ingat kampung saya di timur sana. Sehingga pada akhirnya mereka berkata gini, orang ini udah tidak kuat lagi, udah lepaskan ikatan di tangannya. Lalu mereka lepaskan tali di tangan saya ditarik gaya binatang. Mereka tarik saya gaya binatang sambil berteriak-teriak, wah kita dapat mahasiswa, kita dapat orang dalam, kita dapat mahasiswa, kita dapat orang dalam. Lalu di sana saya berdoa begini, Tuhan Yesus, Engkau berkata dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya, maka mereka akan melihat surga. Saya yakin dan percaya Engkau di samping saya. Itu berdoa, itu badan saya tambah tergoncang karena pedang nempel. Itu berdoa semakin kuat, pedang itu semakin ditekan, darahnya mulai netes, mulai banyak darah keluar. Tiba-tiba di sana Tuhan Yesus, ada suara bisikan Tuhan ngomong begini, jangan takut, aku menyertai engkau. Ketika saya dengar suara bisikan Tuhan, yang tadi badan saya tergoncang kayak gini, tiba-tiba roh ketakutan hilang, tinggal damai sejahtera. Sehingga mereka pukul saya pakai balok pun tidak sakit. Saya diserahkan kepada kelompok massa yang kedua. Saya ditaruh di tengah-tengah lingkaran massa, ditirun di atas rumput-rumput. Mereka bukan periksa KTP, mereka tipu tangan sama-sama. Potong, potong, bunuh, bunuh, bunuh. Wah itu rame itu, karena ikan puji-pujian itu. Ya. Tiba-tiba di antara massa itu ngomong, jangan potong dulu. Kasih bangun dia. Buka kain di kepalanya. Jangan-jangan kita salah potong, ini teman kita. Lalu mereka kasih bangun saya. Mereka buka kain di kepala saya. Saya buka mata. Ada polisi. Loh kenapa nggak nolong saya? Masa begitu banyak di depan saya. Mereka bawa golok semua. Mereka senter dari kaki. Sampai di wajah saya apalagi lihat rambut keriting begini udah tahu dari mana. Lalu mereka berkata, ini mahasiswa, ini orang Kristen, bunuh dia. Lalu saya tundukkan kepala, lalu saya berdoa, Tuhan, saya serahkan nyawa saya ke dalam tangan kasih-Mu, ampuni mereka. Setelah saya berdoa dan buka mata, saya lihat ada seorang bapak datang dari sana, dia bawa balok 1 meter, berdiri samping kiri dia memberikan 2 pertanyaan. Mau ikut Tuhan Yesus atau meninggalkan Tuhan Yesus? Kalau malam hari itu saya ikut kemauan massa itu karena memang saya dipaksa untuk ikut kepercayaan orang. Tiba-tiba karena saya mempertahankan iman saya berkata, hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan, di luar Yesus binasa. Perkataan ini membuat mereka marah. Akhirnya bapak di samping kiri dia pakai balok tadi, dia juga marah, dia pukul saya pakai balok, saya jatuh ke depan 2 meter, selanjutnya tidak sadar lagi. Tapi bagaimana waktu roh saya keluar? Nah ini yang indah ya. Yang tadi kita nonton itu waktu rohnya keluar di rumah sakit. Jadi masih agak terang dia. Ya kan? Tapi waktu terang dia mau kemana? Kan gak tahu jalan juga. Karena gak kenal Yesus maka roh jahat pun datang membawa dia. Tapi ketika roh saya keluar dari tubuh saya itu seperti secara mau lari. Selanjutnya roh saya melayang-layang di atas tubuh saya. Seperti orang renang bisa melihat tubuh saya sendiri. Roh saya berkata begini, loh badan saya tinggal. Badan saya tinggal, ya lihat tubuh sendiri. Selanjutnya roh saya ini melayang berdiri. Waktu berdiri begini tapi melayang-layang. Akhirnya roh saya berkata gini, mau kemana ya? Mau kemana? Mau kemana pun gak bisa melangkah. Karena di alam roh itu gelapnya luar biasa. Di alam roh itu hening, gak ada suara apa-apa dalam sana. Tiba-tiba roh saya berkata begini, Tuhan Yesus mau kemana? Ketika sebut Tuhan Yesus, tiba-tiba 5 malaikat hadir, sekitar 2 meter dari saya. Ketika 5 malaikat hadir di tempat itu langsung terang, akhirnya tiba-tiba roh saya langsung ngomong begini, Tuhan Yesus, ini malaikat yang terbaik, pasti membawa roh saya ke jalan yang benar. Baru selesai ngomong kayak gini, 1 malaikat keluarin tangan putih panjang, dia pegang di tangan sebelah kanan roh saya,
Saya ditarik masuk dalam terang itu. Perpindahan dari dalam kegelapan, tiba-tiba pindah ke dalam terang itu, sudah injak sesuatu. Sesuatu yang diinjak itu percaya begitu luar biasa. Saya kena percaya bahwa jalan yang menuju ke surga itu, jalan itu mungkin bukan mas lagi berlian yang mahal. Ya. Tapi terangnya nggak meluas, terangnya cuma di sekeliling kami ini. Tiba-tiba tapi 5 malaikat ini, mereka ini sekitar 2 meter semua. Wajah mereka ini pun istilahnya bilang cantik, luar biasa. Apakah itu jenis laki atau perempuan itu pun nggak tahu. Ya, tiba-tiba 5 malaikat ini mereka ada komunikasi. Tapi roh saya nggak mengerti dengan bahasa apa yang mereka pakai. Selesai komunikasi, tiba-tiba 5 malaikat ini bagi 2 malaikat dari samping kanan, 2 malaikat dari samping kiri, dan 1 malaikat berdiri di depan saya. Mereka komunikasi lagi. Ketika selesai komunikasi, waktu malaikat yang satu di depan saya, ketika dia melangkahkan kaki, tiba-tiba ada satu jalan terbuka. Jalan ini lurus, terang luar biasa, gaya orang pakai senter satu arah. Ketika jalan ini terbuka, di pinggir kiri kanan itu terjadi perubahan. Waktu malaikat datang, walaupun ada terang, tapi di alam roh itu masih hening. Nggak ada suara apa-apa. Tapi ketika jalan ini terbuka, tiba-tiba di alam roh itu, di dalam kegelapan itu terjadi perubahan. Bahwa di sana ada suara tangisan dan penderitaan seperti gaya gambar siksaan tadi. Itu mungkin masih kurang itu. Di dalam kegelapan itu, di sana ada orang menangis meraung-raung dalam kegelapan. Mereka juga menangis untuk dijemput. Mau jemput gimana, masa hidupnya nggak kenal Tuhan Yesus. Dia pikir lipat tangan terakhir begini, gol masuk surga. Kasihan. Maka tugas tanggung jawab saudara dan saya, supaya membawa mereka untuk mengenal Dia dalam gereja ini. Memberitakan kabar baik ini bagi mereka, keluarga kita, sanak saudara kita, supaya satu saat mereka pulang ini jangan mereka menangis dalam kegelapan itu. Mungkin gelap itu mungkin siksaan ini. Ya. Sehingga roh saya ini bersama dengan 5 malaikat ini melakukan perjalanan cukup jauh. Semakin jalan-jalan itu semakin sempit. Mengikuti terang ini kegelapan menutupin dari belakang. Suara tangisan itu pun tetap mengikuti dari belakang. Gelap dan terang udah tidak bisa bersatu. Dan mereka tidak bisa masuk dalam terang kecuali ada malaikat yang jemput mereka. Ditarik. Tapi malaikat juga ngapain tarik orang jahat? Masih hidupnya bunuh orang, potong leher orang. Iya kan? Ngapain saya harus narik dia? Nah sehingga pada akhirnya semakin jalan-jalan itu semakin sempit. Di ujung jalan yang sempit, bahwa di sana ada pintu seperti lubang jarum. Pintu itu oval, lonjong. Roh saya berkata begini, Tuhan Yesus, badan saya besar, mungkin tidak akan masuk. Ya saya ngomong gitu. Tiba-tiba 5 malaikat ini lalu mereka antri di depan pintu. Lalu mereka masuk. Akhirnya roh saya berkata begini, Tuhan Yesus, badan saya kecil, pasti akan masuk. Waktu selesai ngomong kayak gini, waktu melangkah ke sana, tiba-tiba udah melewati pintu yang sempit. Ternyata di balik sana ada taman yang indahnya luar biasa. Secara manusia kalau menginjakkan kaki dalam taman itu, mungkin gak mau pulang-pulang, maunya berjalan dalam taman itu. Apakah itu Taman Firdaus? Mungkin juga. Mungkin halaman surga itu. Ya. Akhirnya tiba-tiba roh saya berkata begini, Tuhan Yesus ini kan taman, berarti ada rumah. Dalam sekejap Tuhan Yesus memperlihatkan satu gedung yang indahnya luar biasa. Rumah ini saya kena percaya tidak dibuat oleh tangan manusia, tapi dibuat oleh tangan Allah itu sendiri. Akhirnya roh saya ngomong begini, Tuhan Yesus, ini rumah, berarti ada orang di dalam. Roh saya dibawa masuk dalam rumah itu, ternyata dalam rumah itu persis gaya dalam gereja. Bahwa di sana ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang tepuk tangan, ada yang menari. Tiba-tiba ada suara bergumam dalam ruangan itu, dia berkata begini. Ini orang-orang yang percaya kepada Yesus sehingga ditempatkan di sini. Suara itu berkata 3 kali. Roh saya dibawa lagi, masuk kamar kedua. Persis seperti kamar yang pertama. Dibawa lagi, masuk kamar yang ketiga. Persis seperti kamar yang pertama, bahwa di sana ada pujian penyembahan luar biasa. Saya kena percaya bahwa roh ini roh-roh orang benar. Orang-orang yang percaya kepada Yesus ketika mereka dipanggil sama Tuhan. Roh mereka ditampung di tempat ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Roh saya dibawa lagi, masuk kamar keempat. Kamar itu kosong. Tadi bersama dengan 5 malaikat, dalam sekejap 5 malaikat ini hilang. Akhirnya roh saya berdiri sendiri dalam kamar kosong itu. Akhirnya roh saya ngomong begini. Tuhan Yesus,
Ini antara saya ke surga dan ke neraka. Baru ngomong kayak gini, tiba-tiba ada sinar kemuliaan Tuhan muncul di depan mata roh saya sekitar 5 meter. Sinar ini mungkin melebihi matahari. Akhirnya mata roh saya nggak bisa menatap sinar itu. Mata roh saya dalam keadaan tutup mata ini, tutup mata begini, tiba-tiba ada suara bergumandang dalam ruangan itu. Dia berkata begini, berlutut, berlutut. Tiba-tiba roh saya berlutut. Orang itu kan tadi berlutut. Ketika roh saya berlutut, saudara-saudaraku, tiba-tiba ada satu buku besar terbuka. Ketika buku besar itu terbuka, itu tulisan keluar dari buku itu kayak bara api. Tulisan keluar, hilang, keluar, hilang, keluar, hilang, keluar, hilang, keluar, hilang, keluar, hilang. Tiba-tiba tinggal kertas putih. Terbuka lagi lembar yang kedua. Baru terbuka begini, saya ini lagi berdiri narik kambing. Bukan cuma kambing, banyak binatang yang saya curah di Pulau Timur sana. Tuhan kasih keluar semua di situ loh. Yang bapak tadi, waktu masa hidupnya dia mabok, main judi, tinggalkan istri pergi dengan perempuan lain. Tapi waktu saya sampai di sana, itu yang saya curi binatang orang, kasih keluar semua di situ. Memang saat itu umur baru 19 tahun, belum kenal perempuan. Ya kan? Nah kalau kenal perempuan saat itu, dia tunjukin itu semua itu. Itu Tuhan kasih keluar semua di situ. Loh Tuhan, ini dosa saya. Ini minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu. Saya melakukan kejahatan yang kau nyatakan di tempat ini Tuhan. Tiba-tiba tinggal kertas putih, terbuka lagi lembar yang ketiga. Tulisan bermunculan lagi, keluar, keluar, hilang, keluar, hilang, keluar, hilang. Tiba-tiba roh saya berkata begini, Tuhan Yesus, saya tahu Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Tiba-tiba tinggal kertas putih, terbuka lagi lembar yang keempat, gak ada tulisan. Roh saya buka mata begini, untuk melihat kitab besar ini. Buku besar itu pun tidak ada. Lalu roh saya melihat sinar tadi. Sinar itu pun tidak di sana. Tapi di tempat sinar itu, di sana hanya ada mimbar besar yang bulat. Baru ada tangga, baru percaya naik sampai di atas ada kursi yang begitu bagus di sana. Akhirnya roh saya ngomong begini. Oh ini tempat Tuhan Yesus, ini takhta surga. Tiba-tiba ada suara yang berkata gini. Domingus belum pulang, belum tiba saatnya untuk datang melayani aku. Ketika roh saya mendengar suara itu, waktu melihat ke samping kanan, rupanya Tuhan Yesus menunggang kuda putih. Dari rambut sampai leher itu percaya begitu luar biasa. Akhirnya roh saya berkata, ini Tuhan Yesus, dia Allah yang hidup, saya harus pulang. Tiba-tiba badannya berubah jadi sinar, kuda putih berubah jadi sinar, akhirnya roh saya berkata gini, Tuhan Yesus mau pulang. Waktu balik begini dalam sekejap, roh saya masuk dalam tubuh saya, tiba-tiba kaget. Waktu kaget, ingatan yang pertama, lo kenapa pulang? Lo kok hidup lagi? Loh kenapa gak tinggal dalam rumah itu? Tapi kok haus ya? Memang secara manusia kepingin tinggal tetap dalam rumah itu. Wah pokoknya rumah itu keren banget. Pokoknya kalau tinggal di situ ada damai, ada sukacita. Ya. Loh kenapa pulang? Tapi kok haus ya? Waktu bilang haus, maksud saya ini basah. Saya pegang begini rupanya ada gumpalan darah besar-besar. Ya udah saya masuk dalam mulut saya. Saya telan darah saya. Akhirnya tiba-tiba jari tangan bergerak. Tiba-tiba badan saya langsung bergerak, lemas lagi, ambil darah lagi, jidat lagi begini. Mulai jari tangan bergerak, baru saya ingat, tadi saya dipukul jam 11 malam. Sekarang jam berapa ya? Oh saya mau buka mata pun gak bisa, kan ini udah pecah. Jadi darah udah kering di mata saya. Tapi saya kepingin mau bangun untuk jalan. Waktu mau angkat kepala, tiba-tiba kepala saya jatuh. Loh Tuhan, lihat saya kok putus. Ya. Saya langsung ketakutan. Langsung saya berteriak, tolong, tolong, tapi suara gak keluar lewat mulut. Suara keluar dari belakang, krrrr, tolong, krrrr, gitu. Lu yang pegang cuma depan. Ini kan udah potong, yang ini udah yang pegang cuma depan, ini kulitnya. Ini semua udah putus. Akhirnya saya berdoa dalam hati, singkat cerita ada yang datang angkat saya kayak binatang, dibawa ke jalan raya. Sampai jalan raya periksa KTP tidak ada. Mereka berkata orang ini sudah meninggal. Bawa dia ke rumah sakit haji Pondok Gede. Saya dengar, Tuhan, saya belum meninggal. Berikan kekuatan bagi saya untuk saya ngomong Tuhan. Tiba-tiba ada satu bayangan dia masuk, selanjutnya dia keluar lagi. Akhirnya saya bisa ngomong, oh nama saya Domingus, umur saya 19 tahun. Saya tinggal seramba dulu. Loh, orang ini masih hidup. Wah, dipotong dari jam berapa? Ini jam 3 pagi masih bicara dia. Ini orang Kristen, udah bawa dia ke rumah sakit UKI. Akhirnya diambil dari aspal, dibuang dalam mobil. Akhirnya maju bawalah ke rumah sakit. Di rumah sakit Kristen ya, yang di UKI sini Cawang.
Akhirnya masuk dalam ruang ICU, dokter sarafnya periksa, selesai dia periksa, dia ngomong dengan pimpinan kami juga seorang dokter. Dia berkata, Dokter Wiyandi, anak ini tidak mungkin hidup. Ini dua kemungkinan. Mati, kalau hidup cacat seumur hidup. Karena yang pertama tulang leher tidak bisa disambung. Yang kedua saraf-saraf tidak bisa disambung. Yang ketiga cairan otak udah keluar. Yang keempat darah habis. Akhirnya pimpinan kami berkata, dokter jahit aja. Kalau meninggal yang penting tersambung lagi. Ya udah akhirnya dokternya cuma jahit kulit, leher saya diobras, ya selesai dilepas, nggak kasih bius, tidak kasih donor darah. 4 hari kemudian meninggal dalam ruang ICU. Dokter berkata Domingus meninggal, bawa dia ke ruang mayat, mana keluarganya? Kebetulan kakak saya di situ bilang ini saya kakaknya, bilang adik kamu sudah meninggal dipanggil sama Tuhan. Akhirnya kakak saya dia tahu saya meninggal, dia juga pingsan, akhirnya juga dirawat di rumah sakit UGI. Ya, sekarang dia pendeta di Cikarang. Ya. Akhirnya pimpinan dari yayasan berkata bilang jangan dibawa ke ruang mayat, cari kamar yang lain, diusahakan, didoakan, jangan-jangan dia hidup lagi. Ya udah mereka mendoakan saya. Lalu roh saya ini keluar. Ketika roh saya keluar yang kedua kali, di alam roh itu terangnya luar biasa rupanya di sana ada Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus langsung berteriak, balik. Waktu roh saya balik ke samping kanan. Loh, ada Tuhan Yesus loh. Ada Bapa itu berdiri di atas gumpalan awan. Tuhan Yesus itu berdiri di atas gumpalan awan. Tiba-tiba waktu Tuhan Yesus berteriak bilang balik. Waktu tiba-tiba roh saya balik begini. Dalam sekejap berdiri depan pintu kamar. Ada orang buka pintu lalu roh saya masuk menuju ke tempat tidur. Di situ roh saya melihat perawat. Sementara mereka pakai alat pemacu jantung. Mereka strom. Roh saya sambil lihat kayak gini. Lihat mereka ini. Nah kalau mau cubit-cubit ini yang perawat-perawat ini pasti mereka kabur itu. Pasti mereka lari, ada setan kan, merinding, ya kan? Bisa. Tapi saudara tahu, roh kita itu berharga di mata Tuhan dan tidak pernah akan ganggu orang. Ada amin? Kecuali dalam Tuhan, di luar Tuhan pasti diganggu orang, ya kan? Dan ketika roh mereka angkat alat pemacu jantung itu, tiba-tiba roh saya masuk dalam tubuh saya, tiba-tiba kaget. Waktu kaget begini, leher saya ini bunyi, krak. Loh, leher saya kok bunyi ya? Tiba-tiba saya pegang kepala gini, loh kok enak banget ya. Leher saya gak tersambung lagi. Akhirnya tiba saat itu leher saya tersambung lagi, puji Tuhan. Saya bangun, suster, coba buka ikatan di leher saya. Ketika suster buka ikatan di leher saya, itu gak sakit, tapi lapar setengah mati. Udah 4 hari gak makan. Selesai makan, turun jalan-jalan sampai pagi. Besoknya ketemu sama dokter, dokternya kaget, lo 2 minggu hidup. Dokter sama pulang, hah? Kamu ada keluarga? Saya bilang gak ada keluarga di sini. Udah kamu tinggal di sini aja. Sekolah kamu sudah dibakar sama orang. Akhirnya dokternya berkata, lo anak ini kalau dia hidup pasti lumpuh total. Anak ini kalau hidup tidak mungkin berbicara, mungkin jadi bego-bego. Nah sampai detik ini mana begonya, di mana cacatnya. Nah, ya. Bahwa di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Dia sanggup untuk memberi yang terbaik dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepada Yesus. Ini tulang leher putus aja Tuhan sambung, apalagi pergumulan saudara kecil di mata Bapa. Ada amin? Yang penting Tuhan Yesus berkata, jangan jauh-jauh daripada aku. Selalu dekatlah kepada firman-Ku. Ada amin? Renungkanlah firman Tuhan di malam, pokoknya sebelum tidur berdoa. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan membuka jalan buat saudara. Ada amin? Karena kita punya Bapa itu. Dia punya kasihnya itu begitu luar biasa. Ini tulang leher putus loh. Coba kita lihat, kalau mau lihat yang asli gratis tidak bayar, nanti selesai ibadah. Tapi kalau ingin mau dapat buku ini, saya juga baru lewat buku ini juga saya sementara, saya nggak pakai gratis karena memang saya penginjil, saya nggak ada sponsor untuk mendukung saya dalam penginjilan, hanya lewat buku-buku ini saya bisa bisa jual untuk saya bisa penginjilan, ya. Untuk penginjilan harganya 40.000 kalau saudara beli juga untuk mendukung saya dalam penginjilan ke daerah-daerah, ya. Saya ada beberapa biji aja di sana. Ya, coba kita lihat ada liputan STV sekitar 4 menit kita akan berdoa. Ya. Yayasan Rehabilitasi Narkoba dan Pendidikan Dolos ludes dimakan api setelah ratusan massa tak dikenal mengobrak-abrik dan melakukan pembakaran. Dari kejadian ini seorang siswa di asrama tersebut tewas, sementara lebih dari 4 orang mengalami luka-luka.
Sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat tadi malam, Yayasan Dolos yang berlokasi di Jalan Tugu, Cipayung, Jakarta Timur diserbu ratusan orang tak dikenal. Yayasan seluas 2,5 hektar itu pun ludes dimakan api. Menurut keterangan penghuni Yayasan Dolos, malam itu sebagian besar siswa sedang belajar di kamarnya, namun mendadak suara gaduh memenuhi komplek yayasan. Ratusan massa yang datang dan tidak ketahuan asalnya itu secara mendadak menyerbu ke dalam yayasan tersebut. Secara serentak, massa dengan menggunakan pentungan dan senjata tajam mengobrak-abrik seluruh komplek yayasan, dan secara serentak pula mereka melakukan pembakaran. Mendapat serangan mendadak, sekitar 300 penghuni Yayasan Dolos berhamburan mencoba menyelamatkan diri dari amukan massa tak dikenal itu. Menurut Yusak, mahasiswa STTI Dolos yang ditampung di Polsek Cipayung, ia dan teman-temannya tidak mengenal orang-orang yang menyerangnya, dan mereka pun tidak menyebutkan identitasnya. Ia juga heran atas serangan mendadak tersebut, karena sebelumnya tidak ada tanda-tanda permusuhan dengan pihak manapun, bahkan dengan penduduk setempat. Pada saat itu, dengan adanya serangan, dengan tiba-tiba mereka masuk dan menyerbu ke dalamnya, akhirnya mahasiswa semuanya kalam kabut. Dan mereka tidak tahu mau lari kemana, akhirnya semuanya tersebar dan ada yang sambil menyelamatkan diri sendiri. Sementara itu penduduk yang berdekatan dengan lokasi kejadian mengatakan tidak banyak mengetahui kejadian itu karena mereka baru selesai sholat taraweh dan sedang santai di rumah, dan baru mengetahuinya ketika massa telah masuk ke lokasi yayasan. Kejadian ini telah ditanggapi serius pihak aparat kepolisian, bahkan Kapolda Metro Jaya, Maijen Polisi Nugroho Jayusman, meninjau ke lokasi kejadian. Namun Nugroho Jayusman yang saat itu tampak tegang belum dapat memberikan komentar atas kejadian tersebut. Dari kejadian ini, selain seluruh bangunan ludes dibakar api, seorang siswa yang diduga bernama Rasiman asal Bantul, Yogyakarta, kedapatan tewas akibat luka di lehernya. Seorang mahasiswa lain ditemukan di semak-semak dalam kondisi sekarat dengan luka di bagian leher pula. Sementara 3 orang yang mengalami luka-luka dirawat di Rumah Sakit Haji Pondok Gede. Hingga berita ini diturunkan, sejumlah aparat keamanan diterjunkan untuk mengamankan wilayah tersebut dari kemungkinan timbulnya kerusuhan susulan. Demikian Edi Priyono dan juru kamera Irfan Effendi melaporkan. Tujuan untuk membuktikan kemurnian iman kami sejauh mana kami percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kalau pada siang hari ini kami boleh dengar firman Tuhan dan kesaksian, Tuhan kiranya Engkau boleh ingatkan kami terus, supaya kami lebih setia lagi kepada Engkau ya Tuhan. Kalau kami datang dengan pergumulan akan masalah hidup kami, kiranya pada siang hari ini Engkau boleh buka jalan buat kami ya Tuhan. Saudara mungkin sudah dengar kesaksian saya. Tulang leher putus Tuhan sambungkan lagi. Pasti ada iman yang timbul dalam hati saudara. Saudara mungkin katakan, Tuhan, sesudah mendengar kesaksian dan firman-Mu, bahwa dalam Engkau tidak ada mustahil. Engkau sanggup untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup saya. Dan saat ini saudara boleh katakan, Tuhan, ini masalah hidup saya. Ini sakit penyakit saya. Saya kena percaya bahwa Tuhan yang sama. Maka Tuhan itu pun dia akan melakukan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara. Apapun masalah hidup saudara. Dan saat ini bersama-sama dengan saudara saya di tempat ini. Bapa yang baik, Engkau boleh melihat anak-anak-Mu ya Tuhan. Pada siang hari ini mereka datang di hadapan Engkau ya Tuhan. Mereka datang dengan pergumulan akan masalah hidup mereka. Mereka datang dengan pergumulan mereka ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan secara manusia mungkin mereka berkata, tidak mungkin akan terlepas. Tidak mungkin. Tapi dalam Engkau pasti Tuhan. Dalam Engkau tidak ada mustahil. Sekalipun tulang leher putus pun Engkau sanggup Tuhan. Maka pada siang hari ini pun Engkau boleh melihat anak-anak-Mu ya Tuhan. Untuk lepaskan mereka dari segala macam masalah mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau buka jalan buat anak-anak-Mu ya Tuhan pada siang hari ini. Apa pergumulan mereka ya Tuhan. Dan lebih dari itu kami bersyukur ya Tuhan. Kalau Engkau masih mengizinkan kami ya Tuhan, kami boleh bertemu di tempat ini. Berarti ada rencana yang indah untuk kami mencapai umur 80 tahun. Seringkali kami tidak pernah minta umur ya Tuhan. Mungkin seringkali Tuhan kami sibuk dengan kesenangan hati kami. Tapi pada siang hari ini Tuhan dengan iman, dengan hati kami
bahwa kami beriman kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh mengizinkan kami ya Tuhan untuk mencapai umur 80 tahun. Lebih ke sana pun Tuhan kami boleh setia. Lebih ke sana pun kami masih kuat di hadapan Engkau ya Tuhan. Lebih ke sana pun Tuhan, penglihatan masih tajam, pendengarannya pun masih tajam, dan fisik kami pun masih kuat di hadapan Engkau ya Tuhan. Sehingga kami boleh memuliakan Engkau ya Tuhan. Bapa yang baik, pada siang hari ini kami mohon, kami boleh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga sudah melihat firman Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Bahkan kami dengar, kami boleh melihat ada gambar siksaan. Ada banyak keluarga kami. Masa hidup mereka tidak mencari Engkau ya Tuhan. Mereka boleh menjauh daripada Engkau ya Tuhan. Tapi kalau pada siang hari ini, hari kemarin kami melakukan hal-hal yang jahat di mata-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh ampuni kami. Sucikan, kuduskan kami. Kalau selama ini Tuhan kami terlibat seperti orang yang digambar dalam siksaan ini ya Tuhan. Kami mohon pada siang hari ini ya Tuhan, Engkau boleh melihat hati kami. Kiranya Engkau boleh sucikan, kuduskan kami. Sehingga kami boleh layak datang di hadapan Engkau ya Tuhan. Sehingga kami boleh datang untuk mengampuni hidup kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Pada siang hari ini saudara boleh minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau pada saat ini ada sesuatu yang kita menyimpan, mungkin seringkali kita katakan, Tuhan, keluarga saya tidak tahu, papa saya tidak tahu, mama saya tidak tahu, teman-teman saya tidak tahu. Tapi Tuhan tahu apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Tuhan berkata bilang perbuatan daging telah nyata. Seringkali kita lakukan hal yang demikian dalam keadaan gak sadar. Tapi pada siang hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Boleh katakan Tuhan ampuni saya. Sehingga pulang dari tempat ini kita pulang dengan sukacita. Jangan membawa beban masuk dalam rumah tanggamu. Jangan membawa beban masuk dalam pekerjaanmu. Lepaskan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga engkau diberkati dalam rumah tanggamu. Sehingga engkau diberkati dalam pekerjaanmu. Apapun yang engkau lakukan itu pasti akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, pada siang hari ini kami mohon berkati jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Urapi mereka dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang datang dengan sakit penyakit, mereka pulang disembuhkan di dalam nama Yesus. Biarlah kesembuhan mujizat terjadi dalam hidup mereka. Engkau berkati jemaat-Mu di tempat ini, gereja-Mu di tempat ini. Kami akan mempercayai Engkau memilih gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Untuk menjaring jiwa-jiwa yang terhilang. Sehingga mereka masuk di tempat ini. Terjadi pertobatan di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami akan mempercaya bahwa tempat ini Tuhan Engkau yang mengizinkan di sini untuk membangun basement di tempat ini. Sehingga bangunan ini dari atas sampai di bawah, banyak orang tinggal di sini. Terjadi pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami mohon kiranya Engkau boleh memberkati gembala sidang kami. Engkau urapi dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Engkau berkati keluarganya. Biarlah apapun yang dilakukan dalam pelayan di tempat ini berhasil diberkati. Kami boleh dibina. Engkau memilih anak-Mu ya Tuhan. Untuk membimbing kami supaya kami juga masuk dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Bukan secara kebetulan kami bertemu di tempat ini. Tapi semuanya ini karena rencana-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa. Biarlah siang hari ini kami serahkan hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Apapun masalah hidup kami, bahwa di balik masalah itu, mujizat akan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Sangat luar biasa, terima kasih Pak Dominus yang telah memberi kesaksian yang sangat mengharuhi hati saya, saudara. Mengikut Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Semua diizinkan Tuhan. Sejauh mana kita percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Luar biasa, saya mau saudara, tolong dukung Pak Domingus, membeli bukunya, saudara. Amin, pasti diberkati. Dari gereja kami kita akan beli, tetapi saudara masing-masing pun saya suruh saudara belilah. Ini buku, inilah harta. Amin saudara, inilah uang yang kita harus investasi. Belilah, beli banyak. Bagi-bagi ke orang. Ini adalah, saya mau katakan ini berkat bagi saudara. Saudara investasi dalam kerajaan surga. Investasi dalam pelayanan Pak Domingus. Amin saudara. Amin, mari kita bangkit berdiri. Kita akan doakan Pak Domingus dan pelayanannya. Dia sangat sibuk saudara. Tuhan pakai dia keliling dunia untuk
memberi kesaksian yang luar biasa ini. Di Amerika, di Australia, di mana-mana, saudara. Ini luar biasa Tuhan pakai, haleluya. Yang telah mati dan bangkit. Amin, saudara. Dia mati dan bangkit. Bapak, terima kasih pada siang hari ini Engkau telah memberikan kami berkat yang luar biasa melalui pelayanan Bapak Domingus. Begitu ajaibnya Engkau. Dan menyatakan Engkaulah hidup dan kebangkitan. Di dalam Engkau ada kehidupan. Bapak, kami doa dan kami serahkan Pak Domingus dan serta keluarga dan pelayan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami doa Engkau terus memberkati, membangun Tuhan gereja-gereja, diberi tantangan supaya kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Karena kami tahu pada akhirnya Engkau akan menghakimi kami Tuhan atas perbuatan kami di bumi ini. Tuhan, Engkau selalu melindungi Pak Domingus dan lebih banyak jiwa dimenangkan, lebih banyak jiwa dijamah oleh kesaksian dan kehidupan dan pelayanan Bapak Domingus. Sehingga Tuhan, di dalam Engkau tidak ada kekurangan, tetapi juga kelimpahan di dalam segala hal dalam kehidupannya. Kami bersyukur Tuhan atas firman yang telah ditabur kesaksian dalam hidup kami. Tuhan, jangan sampai kami lupakan Tuhan kesaksian yang luar biasa Tuhan. Sehingga kami, api rohani yang ada di dalam hati kami terus membakar sampai pada saat kami jumpa Engkau. Penuh dengan sukacita, tidak ada yang kami sesalkan, yang kami telah buat dalam hidup ini. Tuhan, biarlah kami senantiasa datang di hadapan-Mu, membenarkan hidup kami di hadapan-Mu. Terima kasih saudara-saudara, angkatlah tangan, terimalah berkat Bapa. Ya, cinta kasih Allah Bapa yang kekal, yang tidak pernah berkesudahan. Kasih karunia Tuhan Yesus yang di luar dari apa yang kami dapat bayangkan. Serta persekutuan, penghiburan, pengurapan Roh Kudus yang manis yang memimpin kami di dalam segala kebenaran, menyertai saudara sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan berkati, jadikan kami saksi-saksi-Mu. Tuhan, jadikan kami garam dan juga berikan kami keberanian dan hikmat untuk menyaksikan kebaikan-Mu, bahwa keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Biarlah kami Tuhan berani mengabarkan Injil keselamatan bagi orang-orang yang kami kasihi, bahkan orang-orang yang masih belum mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua berkata, amin. Tuhan berkati, haleluya.